Di beberapa video sebelumnya, sudah sering saya bawakan cerita tentang para pembunuh berantai, yang mana, sebagian besar dari mereka, memiliki trauma masa kecil yang terbawa hingga ke usia dewasa, dan menjadikan mereka sebagai monster. Tapi selain trauma masa kecil, tak jarang seseorang menjadi pembunuh berantai karena faktor genetik. Untuk kisah kita hari ini, silakan nanti kalian tentukan, apakah wanita ini menjadi pembunuh berantai akibat trauma masa kecilnya, atau karena faktor genetik. Sheila LeBar, lahir dengan nama asli, Sheila Kay Bailey, pada tanggal 4 Juli tahun 1958, di Fort Payne, Alabama, USA. Dia adalah bungsu dengan satu kakak laki-laki dan satu kakak perempuan. Tiga beradik ini tumbuh di keluarga yang tidak sehat secara psikis. Sejak kecil, Sheila dan saudara-saudaranya sudah terbiasa melihat aksi KDRT yang dilakukan sang ayah kepada ibu mereka. Beranjak remaja, Sheila dan kakak-kakaknya tak luput mendapatkan kekerasan dari sang ayah yang seorang pemabuk berat. Kecanduan si ayah terhadap alkohol, membuat seisi keluarga menjadi korban, karena saat pria itu mabuk, dia akan selalu mengamuk. Apapun benda yang bisa diraih, akan segera melayang ke istri maupun tiga anaknya. Pernah suatu ketika, di tengah malam yang dingin dan hujan, Sheila dan dua kakaknya beserta sang ibu, diperintahkan sang ayah untuk keluar rumah dan berdiri di bawah guyuran hujan juga udara yang dingin. Di lain hari saat sang ayah sedang mabuk, pria itu mengamuk dan melempar semua piring dan gelas ke arah sang istri, dan ketiga anak-anaknya. Salah satu piring itu mendarat di kepala Sheila, mengakibatkan gegar otak dan meninggalkan bekas luka di pelipisnya. Seumur hidup Sheila berusaha menutupi bekas luka tersebut dengan rambutnya. Saat ayah mereka tidak ada, Sheila adalah anak yang aktif, ceria, dan dekat dengan saudara-saudaranya. Namun ketika sang ayah pulang ke rumah, mereka harus siap dengan segala kemungkinan terburuk. Beranjak remaja, Sheila dan kakaknya mulai menjadi korban pelecehan dari sang ayah. Mereka mengadu pada sang ibu. Sheila dan saudara-saudaranya membujuk ibu mereka untuk kabur dan meninggalkan sang ayah, tapi wanita itu menolak, dengan alasan, mereka tidak punya tujuan mau kemana, dan dari mana biaya untuk menghidupi Sheila dan kakak-kakaknya. Padahal selama ini, sang ibulah yang menjadi pencari nafkah utama di keluarga mereka dengan menjadi pembantu di rumah orang kaya. Gaji yang tidak seberapa, dirampas pula oleh si ayah pemabuk untuk beli miras. Merasa tidak ada harapan dari sang ibu, Sheila bertekad untuk segera menamatkan sekolahnya, dan pergi dari rumah itu. Kebetulan, Sheila memiliki paras yang cantik dan suara yang merdu. Di bayangannya saat itu, kalau dia bisa ke kota besar, dia pasti bisa jadi bintang film atau penyanyi. Setelah berusia 18 tahun dan lulus SMA, Sheila cabut dari rumah orang tuanya, menyusul dua saudaranya yang sudah lebih dulu lulus sekolah dan bekerja. Namun kehidupan dewasa, tidak semudah yang dibayangkan Sheila. Untuk kuliah, nilainya di bawah rata-rata. Untuk bekerja, Sheila tidak punya keterampilan apa-apa selain modal ijazah SMA dengan nilai pas-pasan. Akhirnya, Sheila ikut kakak perempuannya bekerja sebagai cleaning service di sebuah hotel. Meskipun memakai seragam cleaning service, tapi pesona kecantikan Sheila tetap terpancar. Dengan rambut panjang lebar berwarna hitam, mata besar berwarna biru, dan tubuh tinggi langsing, banyak mata akan menatap Sheila saat dia lewat. Satu persatu pemuda mulai mendekati Sheila, mulai dari rekan kerja, atau pemuda-pemuda dari pergaulannya. Sheila sadar kalau dia memiliki pesona yang sulit ditolak oleh para pria. Perlahan-lahan, menggunakan kelebihannya itu, untuk mengambil keuntungan dari para pemuda yang mendekatinya. Dengan pemuda A, dia minta dibayari kontrakan, dengan pemuda B dia minta dibelikan baju baru, dan dengan pemuda C, Sheila minta gelang atau kalung. Begitulah hidup yang dijalani Sheila di awal masa dewasanya. Hingga 2 tahun kemudian, di akhir tahun 70-an, Sheila bertemu Jonathan Baxter, seorang duda beranak satu, walaupun usianya belum 20. Entah apa yang terjadi dengan pernikahan pertamanya, yang pasti, sang putri berusia 2 tahun, diasuh oleh Jonathan. Tak butuh waktu lama, terciptalah romansa di antara Jonathan dan Sheila. Status Jonathan dan anaknya tidak jadi penghalang bagi Sheila. Hanya dalam waktu beberapa bulan, pasangan ini menikah.
Namun sayangnya, pernikahan mereka juga hanya bertahan selama beberapa bulan. Sheila ternyata modelan ibu tiri di film-film, yang baik terhadap Putri Jonathan saat suaminya itu ada di rumah. Tapi saat Jonathan pergi bekerja, Sheila akan mengurung si putri di dalam kamar mandi atau lemari pakaian, sesekali dipukul dan dicubit. Untunglah si Jonathan ini tidak bucin. Setelah dia melihat memar dan biru di tubuh anaknya, tanpa drama, dia segera mengusir Sheila dari rumah itu dan mengurus perceraian. Setelah jadi janda muda rasa perawan, Sheila kembali ke rumah kakak perempuannya. Tapi kali ini dia tidak kembali bekerja di hotel, karena Sheila sudah tahu rumus hidup enak versinya sendiri. Setiap malam, Sheila nongkrong di kafe atau bar, duduk sendirian menunggu ada pria kaya yang menghampirinya. Setelah itu, mereka akan berkencan selama beberapa waktu, sampai akhirnya Sheila menemukan target baru lagi. Sheila menggantungkan hidupnya dari laki-laki kaya yang dia kencani. Selama hampir 2 tahun, Sheila hidup dengan cara seperti itu, hingga di awal tahun 1980, Sheila bertemu dengan Ronnie Jennings. Muncul kembali asa cinta bergelora di hati Sheila, yang berakhir dengan pernikahan keduanya setahun kemudian. Namun ternyata, Sheila dan Ronnie, satu guru satu ilmu. Sebelum bertemu, Sheila mencari nafkah dengan menggoda pria-pria kaya, dan tidak berbeda, Ronnie pun punya sejarah panjang, bersama wanita-wanita kaya. Setelah menjadi suami istri, baik Sheila maupun Ronnie, masih berkencan dengan orang lain, untuk mendapatkan uang. Dipikir Sheila, Ronnie pria kaya, setelah menikah, dia bisa hidup enak, ternyata sama saja. Meskipun rumah tangga mereka tidak sehat, kerap diwarnai drama pertengkaran, dan penuh dengan skandal perselingkuhan, ajaibnya, pernikahan ini bertahan hingga bertahun-tahun kemudian. Di tahun 1984, setelah bertengkar hebat, Sheila minta cerai. Ronnie menolaknya, bukan karena dia masih cinta istrinya, tapi karena dia sengaja untuk membuat Sheila kesal. Sheila memang suka benda yang tergantung, tapi dia benci rumah tangga yang digantung. Kehidupan pernikahan seperti itu membuat Sheila stres dan depresi. Perlahan-lahan, dia mulai mencari pelarian ke miras seperti ayahnya dulu, tapi Sheila minum alkohol, berbarengan juga dengan obat-obat penenang. Suatu ketika, suami istri ini bertengkar lagi. Sheila menjadi histeris, dia menelan banyak obat penenang di depan suaminya, lalu pergi mengendarai mobil dengan sebotol miras di tangannya. Sudah bisa ditebak, di bawah pengaruh obat dan alkohol, Sheila mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, hilang keseimbangan, keluar dari jalan, dan berakhir dengan menabrak sebuah pohon besar. Ajaibnya, dengan luka yang cukup parah, dia selamat setelah mengalami koma selama seminggu. Dan dokter menyatakan Sheila sudah pulih tanpa ada cacat atau luka dalam. Sheila kemudian dipindahkan ke unit perawatan psikiatri selama berbulan-bulan, di mana dia mengadu pada kakak perempuannya, bahwa dia mengalami pelecehan dari salah satu perawat pria, dan Sheila yakin, saat dia sedang dalam pengaruh obat bius, pria itu telah menganu-anunya. Setelah semua perawatannya selesai, Sheila pulang ke rumahnya bersama Ronnie Jennings, suami keduanya. Tapi kali ini, Sheila sudah menyusun strategi. Kalau Ronnie mau main-main, Sheila pun bisa lebih bermain. Di suatu pagi, Sheila memasukkan garam di kopi Ronnie. Malamnya, dia menghamburkan paku payung di tempat tidur suaminya itu. Besoknya, bisa saja Ronnie menemukan jarum di dalam burger yang dia mau makan. Dengan semua itu, Ronnie takut akan nyawa dan keselamatannya. Pria itu lalu akhirnya menyerah, mengurus surat cerai, dan segera kabur dari rumah itu. Sheila sekarang jadi janda S2. Sheila si janda muda, baru 26 tahun, kembali terjun ke modus lamanya, hidup dari dompet pria yang satu, lalu pindah ke kartu kredit pria lainnya. Namun, Sheila tak hanya nongkrong di kafe atau bar, kali ini, dia juga banyak berkenalan dengan pria-pria berduit dari profilnya di kontak jodoh di koran maupun majalah. Sebenarnya ada beberapa pria yang berniat serius dan ingin menikahi Sheila, tapi tak lama, para pria itu pergi dari hidup Sheila karena tak tahan dengan sikapnya yang posesif, kasar, dan selalu berusaha mendominasi pasangannya dalam banyak hal. Di tahun 1987, foto profil Sheila menarik perhatian seorang pria yang usianya 2 kali lipat dari Sheila. Pria ini bernama Wilfred Lebar, 60 tahun, duda yang sudah memiliki anak cucu dari 2 pernikahan sebelumnya. Sejak perceraian terakhirnya beberapa tahun lalu,
Wilfred hidup sendiri di rumah pedesaan yang besar. Wilfred atau biasa dipanggil Bill, adalah pria kaya dengan penghasilan tinggi dengan prakteknya sebagai chiropractor di kota Epping, New Hampshire. Di siang hari, Bill sibuk dengan pekerjaannya atau bermain dengan kuda-kuda miliknya, tapi di malam hari, Bill merasa kesepian. Dia butuh wanita kuat yang bisa menemani hidupnya, yang bisa bermain dengan kuda-kudanya di siang hari dan main kuda-kudaan bersama Bill di malam hari. Bill kemudian tertarik dengan foto profil Sheila di kontak jodoh, seorang perempuan muda yang cantik dan menarik. Di sisi lain, Sheila melihat Bill sebagai target yang dia incar selama ini, kaya, tua, hidup sendirian, sempurna. Segera keduanya saling berkomunikasi via surat menyurat, di mana Bill menghujani Sheila dengan pujian-pujian, sementara Sheila memborbardir Bill dengan foto-foto telanjangnya. Dengkul Bill gemetar melihat kemolekan tubuh Sheila. Pria itu segera mengundang Sheila untuk mengunjunginya. Di musim panas tahun 1987, Sheila mengunjungi Bill. Tapi Sheila sudah membawa semua barang-barangnya, karena dia tidak hanya berniat datang sekali itu saja, tapi selamanya tinggal bersama Bill. Kedatangan Sheila disambut hangat oleh Bill, dan mengizinkan wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Bill juga tidak pelit terhadap Sheila, dia menuruti semua hal yang diinginkan kekasih barunya itu, baik itu barang-barang mewah, maupun uang untuk Sheila habiskan. Meskipun mereka baru pacaran dan Bill tidak berniat untuk menikahi Sheila, tapi perempuan itu datang ke kantor catatan sipil dan mengganti nama belakangnya menjadi Sheila Lebar. Bill sempat terkejut dengan aksi kekasihnya, tapi kemudian membiarkannya saja, dan mulai membawa Sheila ke pertemuan-pertemuan dan dengan bangga memperkenalkan Sheila sebagai kekasihnya. Saat itu, Bill sudah berusia 60 tahun, sementara Sheila masih berusia 29 tahun. Walaupun Bill baik, tapi Sheila adalah seorang seks maniak yang tidak tercukupi kebutuhan biologisnya kalau hanya mengandalkan Bill. Satu hari Bill bergairah, tapi off-nya sampai sebulan. Akhirnya, menurut Sheila, kekasih tuanya itu mengizinkan Sheila untuk berhubungan dengan pria lain, bahkan membolehkan Sheila mengundang pria-pria itu ke rumahnya. Petualangan cinta Sheila dimulai kembali. Hampir setiap hari, pemuda-pemuda berbeda akan datang menemui Sheila untuk bercinta. Tapi sekali lagi, ini menurut kesaksian Sheila, Bill tidak keberatan dengan semua itu. Sheila juga mulai mengatur satu demi satu hal dalam rumah itu, mulai dari dekorasi, urusan belanja harian dan keuangan, semua dihandle oleh Sheila, termasuk juga operasional di kantor, dan peternakan. Di tahun 90, Sheila menerima seorang pekerja magang untuk mengurus kuda-kuda milik Bill. Pemuda 20 tahunan ini bernama Wayne Ennis, warga negara Jamaika. Dari hari ke hari, Sheila ternyata suka dengan Wayne dan mulai mendekatinya. Dengan izin Bill, Sheila dan pemuda itu berpacaran dan menikah, bahkan pasangan pengantin baru itu tinggal bersama di rumah Bill setelah mereka menikah. Tidak jelas apa status Sheila di rumah itu, apakah masih kekasih Bill atau bagaimana, karena sekarang, dia adalah istri dari Wayne Ennis. Wayne yang lugu, berpikir kalau Sheila benar-benar mencintainya, dan dia adalah satu-satunya pria dalam hidup Sheila. Oh, tidak begitu Fulgozo, Sheila tidak pernah cukup dengan satu cinta. Dia masih menemui dan mengencani pemuda lain, dengan atau tanpa sepengetahuan Wayne. Bagi Sheila, pria Jamaika itu adalah pekerja yang kebetulan dia nikahi, itu saja. Jadi kalaupun Wayne tahu tentang petualangan cintanya, Sheila tidak peduli. Wayne Ennis lama-lama tak tahan juga melihat kelakuan istrinya yang gatal. Suatu hari, dia memergoki Sheila bersama pria lain, dan Wayne langsung menyerang selingkuhan istrinya itu. Lain hari, Wayne akan mengajar semua pria yang berani datang ke rumah untuk menemui Sheila. Tak habis akal, Sheila mulai menemui kekasih-kekasihnya di luar rumah. Tapi Wayne sudah hilang akal, dia terus membuntuti Sheila dan terus menyerang setiap pria yang bertemu dengan istrinya. Dedek Sheila tidak tahan dengan semua itu. Wayne suaminya terlalu posesif dan cemburuan, menurut Sheila. Akhirnya, Sheila mengajukan cerai dan minta dikeluarkan surat perintah jaga jarak bagi Wayne. Sheila janda lagi, S3 dia ini sekarang. Kalau kuliah, berarti sudah doktor, sudah mentok. Sheila memutuskan untuk tidak akan pernah menikah lagi dan hanya menikmati hidupnya dengan pria-pria yang bisa dia kendalikan. Dengan perginya suami ketiga, Sheila bebas untuk bercinta lagi dengan pria-pria baru. Dia membina hubungan dengan beberapa pria,
namun semua hubungan itu berakhir di kantor polisi. Saat kekasihnya tidak menuruti kemauannya, atau si kekasih ingin berpisah, Sheila akan menyerang pria-pria itu. Ada yang melapor ke polisi karena ditabrak oleh Sheila, yang menyebabkannya patah tulang, ada yang melapor karena diserempet oleh mobil Sheila, ada juga yang melapor karena mukanya dicakar oleh Sheila, yang meninggalkan bekas seumur hidup. Makin bertambah usia, makin berkurang kecantikannya, makin menjadi kegilaan Sheila. Tahun 2000, di usia 74 tahun, Bill atau Wilfred Lebar meninggal dunia. Dokter dan polisi menetapkan kematiannya wajar akibat gagal jantung, tapi pihak keluarga Bill yakin kalau Sheila ada kaitan dengan kematian Bill. Walaupun faktanya, Bill dan Sheila tidak pernah secara resmi menikah, berdasarkan surat wasiat, Sheila menjadi satu-satunya ahli waris untuk semua harta Bill. Keluarga dan kerabat Bill berusaha untuk menuntut warisan tersebut dan menuduh bahwa Sheila telah memalsukan surat wasiat. Namun pengadilan kemudian menetapkan bahwa surat wasiat itu asli, Sheila diputuskan sebagai ahli waris resmi. Sheila sekarang jadi janda kaya, dengan semua properti dan uang Wilfred Lebar. Dia selanjutnya menamai rumah besar itu dengan sebutan Rumah Kenikmatan, di mana dia bisa bebas bercinta, kapanpun, dengan siapapun, tanpa ada yang bisa membatasinya. Dia bertemu dengan pria-pria di bar, lalu membawa mereka ke rumah, selama yang mereka mau. Sheila asal comot saja, tidak peduli usia, pekerjaan, warna kulit, yang penting pria itu mau. Di rumah besarnya, si pria akan dimanjakan dengan segala kemewahan kenikmatan, sampai perlahan-lahan, Sheila mulai berusaha mengontrol dan melecehkan pria-pria itu. Tak satu pun yang bertahan lama, mereka meninggalkan Sheila yang kasar dan arogan. Kabar berhembus, para pria di bar akhirnya tidak ada lagi yang mau mendekati Sheila. Kini, Sheila beralih ke kurir-kurir pengantaran dari toko grosir atau rumah makan. Setiap hari Sheila memesan sesuatu untuk diantar ke rumahnya. Begitu kurir tiba, Sheila membuka pintu dalam keadaan telanjang. Sheila lupa kalau usianya sudah mendekati 50 tahun, sementara kurir-kurir itu rata-rata masih anak muda berusia di bawah 20 tahun. Penampilan Sheila tidak menarik minat pemuda-pemuda itu. Alhasil tidak ada lagi kurir yang mau mengantar pesanan ke rumah Sheila. Selama bertahun-tahun, para tetangga memperhatikan banyak pria yang keluar masuk rumah Sheila. Ada yang menginap semalam saja, ada yang berhari-hari lalu pergi, ada juga yang tidak pernah terlihat keluar dari rumah itu. Sheila masih nafsuan, sementara targetnya sudah tidak ada lagi. Berikutnya Sheila mengincar para gelandangan dan anak-anak muda pecandu narkoba yang hidup di jalanan. Mereka adalah mangsa muda bagi Sheila, karena mereka biasanya sudah dibuang oleh keluarga, butuh tempat tinggal dan butuh uang untuk beli narkoba. Rumah Sheila besar, uang Sheila banyak, semua itu tak jadi masalah untuk tante Sheila. Di akhir tahun 2004, Sheila bertemu dengan seorang tunawisma bernama Michael Delage, yang hidupnya dalam kesulitan dan sudah kehilangan segalanya gara-gara kecanduan terhadap narkoba. Keluarganya sempat membawa Michael ke rehabilitasi, tapi dia lari dari sana, dan sejak saat itu, Michael hidup di jalanan. Sheila menyukai Michael, dan mengajak pemuda itu ke rumahnya, di mana Sheila menjanjikan tempat tinggal, makanan, dan narkoba, asalkan Michael mau melayaninya di atas ranjang. Sangat mudah ditebak, demi narkoba, orang mau melakukan apa saja. Begitupun Michael, dia mulai tinggal bersama Sheila. Tak butuh waktu lama, Sheila mulai memperlakukan Michael selayaknya budak seks. Dia akan memukul, mencambuk, dan melakukan apa saja terhadap Michael demi memuaskan fantasi seksnya. Michael yang tersiksa dengan perlakuan Sheila, beberapa kali kabur dari rumah itu. Namun setiap kali pula Sheila berhasil menemukannya. Kalau sudah bertemu Michael, Sheila akan berkata, "Mau pulang ke rumahku, atau ku bawa polisi ke sini. Aku tinggal bilang bahwa kau sudah mencuri di rumahku. Kita lihat saja, polisi percaya padaku atau percaya dengan gelandangan pecandu narkoba seperti kau." Alhasil, Michael menurut, kembali ke rumah itu dan menjadi budak seks Sheila lagi. Setahun kemudian, Michael Delage menghilang tanpa jejak. Keluarganya menelusuri keberadaan Michael hingga ke rumah Sheila, namun wanita itu berkata, "Iya memang benar dia dulu tinggal di sini bersamaku. Tapi dia sudah lama pergi karena aku tidak mau memberinya uang untuk membeli narkoba." Keluarga Michael sebenarnya tidak percaya dengan ucapan Sheila,
tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka melapor ke polisi, namun polisi percaya pada Sheila dan menganggap kalau Michael sekarang sudah hidup di jalanan lagi entah di mana. 5 tahun setelah mendapat warisan dari Wilfred Lebar, uang Sheila sudah habis, sementara rumah besar itu butuh biaya perawatan yang tidak sedikit. Mau tidak mau, Sheila harus bekerja. Namun di usia hampir setengah abad, pekerjaan apa yang bisa dia lakukan? Sheila dulu hanya sempat bekerja sebentar di hotel, setelah itu dia tidak pernah bekerja lagi. Usianya tidak muda lagi, wajahnya tak cantik lagi. Satu-satunya kelebihan yang Sheila miliki, hanya suaranya yang merdu. Tapi dia tidak berakhir menjadi penyanyi, melainkan menjadi operator layanan telepon SXSX. Di awal tahun 2000-an, bisnis ini memang cukup ramai digunakan oleh para pria kesepian, di mana mereka akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengobrol dengan wanita-wanita bersuara merdu dan seksi. Di bayangan pria-pria itu, mereka sedang ngobrol dengan perempuan bersuara merdu syahdu, bertubuh seksi dan berwajah cantik. Di antara para penelpon itu adalah seorang pria yang bernama Kenny County, yang saat itu baru berusia 24 tahun. Pemuda ini berpenampilan menarik, baik hati dan ramah ke semua orang, tapi sayangnya, dia memiliki IQ yang rendah dan mudah untuk ditipu. Orang seperti inilah yang menjadi target Sheila. Kenny yang sangat dekat dan bergantung pada ibunya, bertemu Sheila yang berhasil memutus hubungan tersebut. Sheila mengundang Kenny datang ke rumahnya dan memberi pemuda itu pengalaman bercinta yang luar biasa, sampai-sampai Kenny ketagihan dan tidak berpikir lagi untuk pulang. Kenny kemudian memberitahu ibunya bahwa dia sudah menemukan wanita idamannya dan pindah ke rumah wanita itu. Tapi segera setelahnya, Sheila mulai memperlakukan Kenny semena-mena. Sheila menunjukkan wajah aslinya dan mulai menyiksa pemuda lugu itu. Wajah dan tubuh Kenny dari hari ke hari semakin banyak memar, luka, lebam, bekas sayatan, dan bengkak. Kenny sudah benar-benar tunduk di bawah kaki Sheila dan tidak berusaha untuk pergi meninggalkan wanita tua itu. Sheila juga memutus komunikasi Kenny dengan keluarganya. Beberapa hari sebelum dia menghilang, Kenny terlihat berada di sebuah toko dan membeli 2 galon besar bensin. Kasir yang melayaninya merasa penampilan Kenny tidak wajar dan diam-diam mengambil fotonya dengan handphone. Di foto ini, dapat terlihat kondisi Kenny yang menyedihkan. Tubuhnya sangat kurus, dengan wajah bengkak dan hidung yang sepertinya sudah patah. Kasir toko itu lalu melaporkan kecurigaannya ke polisi, karena sepertinya pemuda itu adalah korban KDRT. Tapi sayangnya, polisi tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Di hari-hari berikutnya, Kenny tidak terlihat lagi oleh tetangga, dan ibunya juga sudah berbulan-bulan menelusuri keberadaan Kenny, yang berakhir di rumah Sheila Lebar. Namun ketika bertemu dengan ibu Kenny, Sheila mengusir perempuan itu dan berkata, "Jauhi Kenny, jangan ganggu Kenny." Ibu Kenny lalu melapor ke polisi atas kecurigaan sepertinya Kenny ditahan di rumah Sheila Lebar dan mengalami penyiksaan. Ketika polisi mendatanginya, Sheila berkata bahwa Kenny sudah tidak ada di rumahnya lagi, karena takut keberadaannya sudah diketahui sang ibu yang kejam. Besok harinya, berbekal surat perintah penggeledahan, polisi mendatangi lagi rumah Sheila Lebar. Sheila sudah berkali-kali dilaporkan terkait hilangnya beberapa orang secara misterius. Tapi selama bertahun-tahun, Sheila tidak pernah diinterogasi, dan rumahnya tidak pernah digeledah. Saat polisi tiba di sana, Sheila tidak ada di rumah, tapi polisi menemukan bekas pembakaran yang mencurigakan di halaman belakang. Setelah dikorek-korek, polisi menemukan tulang manusia di antara abu dan arang bekas pembakaran tersebut. Bala bantuan dari tim forensik datang untuk melakukan pemeriksaan lebih menyeluruh. Namun ternyata, tulang itu hanyalah satu di antara banyak petunjuk lain yang berhasil mereka temukan. Hampir di seluruh bagian rumah, tim forensik menemukan banyak sekali bekas darah, setidaknya, itu adalah darah milik 3 orang yang berbeda. Tulang yang ditemukan di bekas pembakaran selanjutnya diidentifikasi sebagai Kenny County, di mana tak jauh dari sana, tergeletak 2 galon bahan bakar yang dibelinya beberapa hari yang lalu. Di dalam rumah, polisi juga menemukan jari manusia, yang teridentifikasi adalah milik Kenny County, Michael Delage, dan milik 1 orang lagi yang tidak berhasil dilacak. Di rumah itu juga ditemukan banyak barang pribadi milik pria, seperti pakaian, sepatu dan lainnya, yang kalau dilihat dari ukurannya, barang-barang itu adalah milik dari 3 orang yang berbeda.
Lalu di mana keberadaan Sheila Lebar? Sejak polisi menanyainya perihal laporan orang hilang atas nama Kenny County, Sheila merasa kalau polisi sudah mencurigainya. Petualangannya sudah berakhir dan Sheila buru-buru kabur. Sheila menyetop mobil di jalan raya dan berganti-ganti menumpang beberapa mobil hingga dia tiba di Boston. Memang dasar kememnya selalu gatal, Sheila sempat-sempatnya merayu pemilik mobil terakhir yang dia tumpangi, dan berakhir di tempat tidur pria tersebut. Dia berhasil meyakinkan si pria untuk menerimanya sebagai kekasih dan tinggal bersama pria itu. Besoknya, saat lagi ngopi pagi, si pria ini menonton berita di TV, yang menampilkan wajah Sheila sebagai buronan berbahaya. Pria itu diam-diam menelpon polisi dan melaporkan bahwa ada seorang buronan wanita yang sedang tidur di ranjangnya. Tak butuh waktu lama, Sheila berhasil diringkus. Sebuah ironi kebetulan atau apa, Sheila melakukan kejahatan di tempat tidur, dan berakhir ditangkap juga di tempat tidur. Sheila ditangkap pada tanggal 2 April tahun 2006, dan ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan Michael Delage dan Kenny County. Diduga korbannya lebih dari 2 orang tersebut. Dia juga dicurigai telah membunuh Wilfred Lebar, karena Wayne Ennis mantan suaminya yang ketiga bersaksi kalau dia pernah disuruh Sheila untuk membunuh Wilfred atau Bill, tapi pria itu menolaknya. Pada bulan Juni tahun 2008, Sheila Lebar ditetapkan bersalah atas 2 kejahatan pembunuhan tingkat pertama, dan divonis hukuman penjara seumur hidup, tanpa ada kemungkinan pembebasan bersyarat. Semua percobaan bandingnya ditolak, dan hingga kini, Sheila masih berada di penjara Homestead, Florida. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.